Makanya keluar menuntut ilmu agama, insya Allah ya betul-betul mujahid. Idza mata fihi mata syahidan. Kalau mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid. Mati syahid. Kita lanjutkan hadis berikut, yaitu masih manfaat fadilatul ilm, fadilah ilm. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ilah an ilmi alimahu summa katamahu uljimah yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya dari suatu ilmu agama dan dia tahu, ditanya dia tahu, tapi katamahu, diam itu enggan menjawab, para surasuji, tidak menghasilkan gini, kenapa mau dijawab, kan gitu ya. Dia tahu ilmunya, tapi dia tidak mau menjawab. Dia paham ilmunya, ditanya tidak menjawab, dia paham. Bagaimana? Ini perhatikan, uljimah yaumal qiyamah bilijami minan nar, akan disiksa di hari kiamat dengan siksaan api neraka. Jadi ternyata menjawab pertanyaan seseorang tentang ilmu agama Allah, selama kita tahu, maka menjawabnya wajib. Tanda kutip loh ya, tahu. Lah kalau tidak tahu, jangan dipaksakan. Karena ada itu ustadz malu-malu kalau tidak menjawab. Ada itu, hati-hati. Sampai kadang-kadang sembarang menjawab. Ingat baik-baik ya, lebih enak jadi umat daripada jadi ustadz. Kalau jadi umat melaksanakan perintah, menjauhi larangan, masuk surga. Kalau jadi ustadz, belum, tidak gampang. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, belum bisa masuk surga. Kenapa? Ditanya, omonganmu benar apa enggak? Yang kedua, omonganmu kau amalkan atau tidak? Tidak gampang itu. Jadi hati-hati kalau menjawab itu. Lebih enak menjawab dengan kalimat kalau tidak tahu, wallahu a'lam bissawab. Allah lebih mengetahui kebenarannya. Jadi ada sebagian yang mengucapkan seperti ini, wallahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya bebas, mau wallahu a'lam, mau wallahu wa rasulu a'lam, bisa. Jangan coba-coba menjawab kalau tidak tahu, dan jangan coba-coba tidak menjawab kalau tahu. Nah itu, dua-dua loh itu. Nah, bagaimana kalau ragu? Habib, kutuk di jawaban nggak, tapi ragu kak. Nah, cari aman. Cari aman. Bagaimana ajaran Nabi? Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju ke tidak meragukan. Siapa tuh salah? Kalau salah mati mijah. Lebih baik ndak ku jawab kideh. Kan gitu ya? Lebih baik tidak ku jawab ki daripada ku jawab ki na salah. Cari aman mak deh. Bila tidak ku toki, ku tanya ki dulu ustadku. Lebih bagus begitu. Saya alhamdulillah ya, tidak ada satupun WhatsApp saya terima. Setiap hari 40 lebih pertanyaan masuk di HP ku, semua ku jawab. Semua ku jawab. Tapi waktunya tidak kontan. Kadang-kadang ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 2 hari, ada juga yang kulupa. Biasa itu kalau sampai kulupa, ya tidak kena hukum. Kalau lupa tidak kena hukum. Tidak kena hukum karena tidak ada qasad, tidak ada kesengajaan, tidak ada maksud. Nah, makanya ya coba siapa yang sering bertanya lewat WhatsApp, ada ya? Sini ya, pasti saya jawab itu. Ada di sini. Silakan angkat tangan yang suka bertanya lewat WhatsApp. Pernah ya? Sering ya? Terjawab apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, walaupun
ya agak lambat ya, tapi insya Allah terjawab. Kenapa? Ini hadisnya. Ini hadisnya. Jangan bilang, ah para surah suji. Tidak ada jamploknya ini. Hah? Jangan sampai ditanya langsung jawab wani piro. Hah? Wani piro. Jangan. Bertanya ya jawab, tidak ada ruginya itu menjawab itu. Dan itu Islam memang mengajarkan kita suka bertanya. Islam mengajarkan kita suka bertanya. Kenapa? Memang dikatakan al-ilmu sunduk was su'alu miftah. Ilmu itu laci. Ilmu itu laci. Bertanya adalah kuncinya. Lah kalau kepengen dapat isi laci, bagaimana? Harus pakai. Bagaimana kita dapat isi laci kalau tidak ada kunci? Nah, untuk mendapatkan isinya bertanya. Memang begitu. Umat juga jangan menjadi ini tidak mau bertanya. Ada biasa itu umat, ndak usah bertanya, aku tontonji banyak miku makan garam. Ini bukan masalah garam ini. Kalau banyak miku makan garam berarti orang yang paling alim di dunia penjual garam. Karena paling banyak garamnya. Bukan masalah garam ini. Ini masalah resiko. Kalau Anda tidak tahu, tanya. Bahaya kalau tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu, yaitu ahlul ilm, kalau memang kalian tidak mengetahui. Kan biasa itu ada orang membaca ya. Nah baca, apa maksudnya ini di? Oh kira-kira kayaknya begini. Nah itu gitu, kira-kira kayaknya begini, sudah kira-kira kayaknya lagi. Ini double meragukan ini, sudah kira-kira kayaknya lagi. Kira-kira kayaknya begini, cocok nih begini. Itu setan yang bisikkan itu. Setan yang bisikkan. Dikatakan, malam yakuna syekh fasyaitonu syekh. Siapa yang tidak punya guru, setan gurunya. Loh, iya. Yang tidak punya guru, ya setan gurunya. Kan banyak orang sotak itu. Banyak orang sotak. Itu dagingnya orang kalau kurban atas nama almarhum tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan. Siapa bilang? Karena almarhum yang punya. Oh begitu? Lah iya. Warna siapa? Warna yang hidup. Bukan almarhum itu yang punya. Itu karena kemarin saya dapat seperti itu. Saya ceramah, bilang tidak bib, salah bib. Boy, mati jangan salahkan aku dong. Nah, ini banyak kadang-kadang. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau saya debat sama orang bodoh, saya kalah. Imam Syafi'i loh ini bilang ini. Kalau saya debat sama orang bodoh, saya kalah. Tapi kalau debat sama orang pintar, alias diskusi sama orang pintar, saya menang. Karena orang pintar pakai ilmu. Imam Syafi'i gudangnya ilmu. Orang bodoh pakai nafsu. Imam Syafi'i tidak mau pakai nafsu. Kalau orang bodoh kan itu, tidak masuk ke logika aku ini. Tidak masuk. Jadi yang hukum yang diterima itu yang masuk logikanya. Agama ini bukan logika. Agama ini keyakinan. Kalau bicara masalah logika, kenapa orang kentut yang dibasuh muka? Orang kentut ambil air wudhu yang dibasuh apanya? Muka, bukan yang lubang kentut itu. Tidak masuk logika. Jangan bicara logika kalau agama. Ya, dalam Islam itu ada kalau orang sholat boleh pakai sepatu kalau tempat dingin. Kayak misalnya Anda sholat di Rusia, itu kan dingin itu, daerah kutub. Boleh sholat pakai sepatu. Bahasa Arabnya hufain, sepatu yang memang dibolehkan standar untuk sholat. Dipakai untuk dingin, mencegah dingin. Itu kalau orang batal wudhu, sepatu tidak wajib dilepas. Ambil air wudhu seperti biasa, lengan, karena itu sepatu anti air. Lengan, kumur-kumur, telapak tangan, kumur-kumur, hidung, muka, lengan, rambut, telinga. Begitu mau membasuh kaki, yang wajib dibasuh di atasnya sepatu, bukan di bawahnya. Wajib dibasuh di atas, di bawah sunnah. Yang wajib di mana? Di bawah. Sekarang pertanyaan, yang kotor di atas atau yang di bawah?
Kenapa yang digosok di atas? Itu syariat, jangan pakai logika. Syariat apa kata Sayyidina Ali? "Lau kana dinu bir ra'i, lakana maslu fin laysa fi ala lakin fi asfal." Seandainya agama itu dengan akal, ada membasuh khufin bukan di bawahnya tapi di atasnya. Bukan di atasnya tapi di bawahnya. Seandainya agama itu dengan akal. Ini perkataan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang di bawah yang kotor, tapi yang disuruh yang dibasuh di atas. Itulah Islam, tidak boleh pakai logika. Tenan tama akal Habib. Bukan tidak masuk akal, akalmu tidak masuk. Itu yang benar. Jadi jangan selalu. Dan ada etika dalam bertanya. Ini etika dalam bertanya. Kalau bertanya, pertama syaratnya Anda harus percaya sama orang yang ditanyai. Jangan bertanya kalau tidak percaya. Jangan coba-coba bertanya kalau tidak percaya. Ini orang benar dia apa tidak, Dik? Jangan-jangan katulu-tuli ini ustaz kah? Jangan mau bertanya. Kalau ragu, jangan bertanya. Jangan. Tidak boleh. Tes mi deh. Tanya kirong, tes kirong. Tidak boleh. Ini kena loh hadis yang minggu lalu. Menuntut ilmu niat untuk meremehkan ulama. Dilaknat juga kan kemarin itu. Tidak bisa kalau ragu, jangan. Harus pertama yakin sama yang ditanya. Yang kedua, niat untuk mencari tambahan ilmu. Bukan untuk mencari takhfif, keringanan. Jangan sekedar tanya cari keringanan. Bagaimana kalau gini, bagaimana supaya gini, bagaimana cari terus keringanan. Jangan. Jangan. Itu. Dan kalau seandainya sudah ada jawaban, ingat, dapat jawaban di tempat lain berbeda sama yang pertama. Misal ini, kemarin ada yang bertanya sama saya tahun 2014, 2016 apa 2014 itu, Habib, apa hukumnya kalau ada orang potong ayam nah lupa baca bismillah? Jadi saya jawab, nah lupa baca bismillah. Iya, makan saja ayam, yang penting lain kali ingat. Saya bilang halal dimakan, yang penting lupa lo ya, bukan sengaja. Kenapa saya berfatwa seperti itu? Daripada dibuang mubazir. Karena masih ada pendapat, di antaranya Imam Abu Hanifah, potong ayamnya ahlul kitab. Tahu ahlul kitab? Yaitu orang yang memegang ajaran Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi ahlul kitab ini, potong ayamnya orang ahlul kitab. Itu ahlul kitab, bukan Islam. Bukan Islam loh ya, agama Nasrani yang pegang ajarannya Injil secara murni. Bukan Injil sekarang, Injil secara murni. Maka potong ayamnya orang ahlul kitab untuk suaminya halal dimakan. Halal dimakan. Nah, ini dalil kalau ahlul kitab saja potong ayam halal dimakan, masa muslim potong ayam karena lupa basmalah tidak halal dimakan? Saya ambil fatwa situ. Saya ambil fatwa situ di kitab Ghoyatul Bayan dan Mughnial Muhtaj. Sarannya Minhaj. Ini orang yang bertanya lagi sama Habib sebelah. Habib sebelah bilang wajib baca basmalah. Memang wajib, tapi kalau lupa. Habib di sebelah lagi mengatakan haram dimakan. Napa bitte Habib kah? Paham ya? Jadi ini enggak tahu, ada mungkin Habib di sebelah mungkin khilaf cara menjawabnya. Jadi ku datangi Habib di sebelah, kenapa kita bilang haram? Seingatku haram Bipa, jangan diingat-ingat. Harus pakai dalil. Saya bukakan dalil, ternyata minta maaf, ini ternyata orangnya suka ngadu-ngadu gitu loh. Nggak bisa begitu. Kalau jawaban sebelah berbeda, di sebelah juga berbeda, di sebelah juga berbeda. Terserah yang mana Anda mau ikuti. Itu namanya mursyid. Keyakinan patokan Anda itu di mana gitu. Setiap manusia pasti ada mursyidnya, keyakinannya. Lah kalau keyakinan saya di sini, selesai. Jangan lagi dibanding-bandingkan ke lain. Gitu loh. Itu namanya etika bertanya, ya. Jelas ya? Nah. Tapi tentunya bertanya jangan juga kayak Bani Israel. Karena orang Bani Israel itu hancur. Dikatakan hancur itu orang Bani Israel karena dua penyebab. Pertama, ya,
kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Kenapa sholat 4 rakaat? Kenapa 4 rakaat? Kenapa maghrib 3? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Kalau sekedar mau mencari tahu boleh, tapi kalau mau memprotes, itu ciri-ciri Bani Israel. Hati-hati, ya, beda itu, beda. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis rawahu Tirmidzi, ya, riwayat daripada Tirmidzi, dan hadis ini insyaallah hadis sahih karena kitab ini sudah dievaluasi oleh Syekhul Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis kedua. Selanjutnya, hadis berikutnya, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahul malaika ajnihataha ridwan bima yasna. Rawahu Ibnu Majah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah orang yang keluar dari rumahnya ke satu tempat, kharajah min baitihi, dia keluar dari rumahnya, fi talabil ilm, niat untuk menimba ilmu agama. Seperti Anda semua ini, kita semua ini meninggalkan rumah satu tempat ke tempat lain, niatnya apa? Talabil ilm, menuntut ilmu agama. Sama dengan anak-anak pondok, dia tinggalkan gamenya, HP-nya, televisinya, orang tuanya sementara waktu. Dia tinggalkan semua kesibukannya, permainannya yang dulu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Ini mujahid semua ini. Luar biasa ini. Ya. Bagaimana? Kata Nabi, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, kecuali Allah membentangkan sayapnya untuk mereka sebagai penghormatan. Ini membentangkan sayapnya maksudnya apa? Malaikat sangat menghormati dan melindungi thalibul ilm. Orang thalibul ilm dilindungi oleh Allah dan para malaikatnya. Dibentangkan sayapnya. Tahu dibentangkan sayapnya? Maksudnya itu dihormati, dipersilahkan, dimudahkan dan lain sebagainya. Talibul ilm ridwan bima yasna, malaikat itu ridha dengan perbuatan hamba tersebut. Talibul ilm, sampai-sampai memang kalau talibul ilm ini, maaf ya, berangkat dari rumah ke tempat untuk menimba ilmu agama, statusnya syahid. Statusnya syahid. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar menimba ilmu mendapatkan gelar fi sabilillah sampai dia pulang. Gelar fi sabilillah ini mahal loh ya. Fi sabilillah itu gelar loh itu. Di jalan Allah. Makanya hukum talibul ilm luar biasa ya. Gelar talibul ilm luar biasa. Nah, kita semua meninggalkan tempat ke satu tempat untuk menimba ilmu. Lalu pertanyaan, Habib, sampai kapan kita menuntut ilmu? Jawabannya sampai mati. Bagaimana hadisnya? Tuntut ilmu dari liang lahat, dari ayunan sampai liang. Hadis itu, utlubul ilma minal mahad ila lahan. Hadis itu, tuntut ilmu dari liang lahat, dari ayunan sampai liang lahat. Artinya nanti mati. Jangan sampai ada orang kendor nuntut ilmu. Saya masih ingat itu, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri datang ke Indonesia sudah kursi roda. Sudah kursi roda ini. Ya, datang dakwah ke Indonesia, tiba-tiba ada satu Gus Muhib bawa kitab baru, ada namanya Gus Muhib. Bawa kitab baru, itu Habib Salim minta itu kitab. Ta'al. Saya mau lihat. Dilihat Habib Salim itu. Dibaca itu. Semangat.
semangat menuntut ilmu, ya. Tapi memang begini ya, orang yang dianugerahkan semangat menuntut ilmu itu juga hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba pilihan, karena seseorang dianugerahkan kebaikan, orang yang dianugerahkan kebaikan bukan orang yang dianugerahkan kelimpahan rezeki, uang, bukan, atau jabatan, bukan. Tapi orang yang dianugerahkan kebaikan cuma satu. Siapa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dianugerahkan kebaikan oleh Allah, satu bentuk kebaikan, dipahamkan tentang ilmu agama. Bukan dikasih uang, bukan dikasih harta, jabatan atau apa, ilmu agama, ya. Makanya tidak ada harta yang paling mahal kecuali ilmu. Iya memang, kecuali ilmu, ya. Ada orang bilang, Beb, saya ini anakku kalau mondok nanti makan apa, Beb? Sampai saya waktu SMA dulu disindir sama teman, Husein, kalau kau mondok nanti mau kau kasih makan apa, nak? Nu kitab. Langsung saya bersumpah, ya Allah, kasih ketemu ke hambaku ini 10 tahun ke depan. Nah, kasih ketemu kak, ku tanya Gi, bagaimana kabar? Baik. Di mana Gi kerja? Di sini. Oh, alhamdulillah. Bagaimana mi kerjamu? Baik, alhamdulillah. Berapa gajimu? Nah, sebuki gajinya 3 juta lebih. Oh, kalau kita Habib, saya tidak ada gajiku. Allah juraganku saya. Tuhan sekaligus juraganku Allah. Ulama itu pegawainya Allah. Nanti Allah cukupkan rezekinya. Tidak ada orang yang dibekali ilmu asal mau ikhlas karena Allah itu hidupnya melarat. Tidak ada. Saya ini termasuk panitia pencatat alumni, ya. Alumni daripada Sunniyah Salafiyah Pasuruan. Kami mencatat semua alumni-alumni yang ada di Indonesia. Belum pernah kami mendapatkan satu alumni yang betul-betul berkah ilmunya, hidupnya melarat. Insya Allah tidak ada. Asalkan mau sabar istiqomah menuntut ilmu agama, menyampaikan ilmu agama. Istiqomah tapi ya, itu mau betul-betul istiqomah. Insya Allah tidak ada, kecuali Allah cukupkan rezekinya. Dan ingat, ya, orang yang betul-betul memiliki ilmu, wallahi yang betul-betul memiliki ilmu, diangkat derajatnya sitami darajatan, 600 derajat lebih tinggi daripada orang-orang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat lebih tinggi. Dan perlu kita pahami bersama, ayat yang pertama turun bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah ibadah. Ayat yang pertama turun apa? Iqra. Itu artinya sepakat para ulama, takdimul ilm anil ibadah, dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu. Ada orang bilang yang penting ibadah kepada Allah. Wih, yang penting ibadah kepada Allah. Anda kepengen tahu Nabi pernah masuk masjid melihat ada orang sholat tidak dijaga sama iblis. Ada orang tidur dijaga sama iblis. Apa kata Nabi? Kenapa kau jaga itu orang tidur, kau biarkan orang sholat? Ini yang tidur orang alim, tidurnya sudah pahala, apalagi bangunnya. Orang alim itu tidurnya sudah pahala, apalagi bangunnya. Sedangkan mereka yang sholat al-jahilun, mereka orang-orang bodoh. Walau yusalluna alfa rakaat la yatakabbaluna thawabahum. Walaupun mereka sholat 1000 rakaat tidak diterima pahalanya oleh Allah. Itu dikatakan dalam Zubat itu. Ayo apa? Wa kullu man bi ghairin ilmin a'maluhu. Nah itu, semua orang yang beramal tidak didasari ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Ditolak. Makanya keluar menuntut ilmu agama, insya-Allah. Ya, betul-betul mujahid. Idza mata fihi mata syahidan. Kalau mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid. Mati syahid. Ya. Pernah ada satu riwayat, Habib Umar pernah bercerita, waktu itu di zamannya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, ada seorang yang sakaratul maut, sekarat dipanggil Habib Ali, Beb,
Ada orang sekarat, Beb. Ada orang sekarat, Beb. Habib Ali ini wali kutub. Wali kutub, waliullah. Beb, ada orang sekarat, Beb. Orang musakaratul maut, Beb. Kata Habib Ali, siapa? Fulan. Misalnya namanya ini. Oh, kenapa? Sekarat, Beb. Oh, ya sudah, tidak usah dibantu. Tidak usah dibantu. Kenapa? Thalibul ilm, Allah mengutus malaikat Jibril membantu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang istiqomah menuntut ilmu tidak usah dibantu sakaratul mautnya. Malaikat diutus oleh Allah untuk membantu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mati dalam keadaan istiqomah menuntut ilmu agama. Nah, itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Kadang-kadang ada orang sholat 1000 tahun. Pertanyaan, apa kamu pasti husnul khotimah? Belum tentu. Barseso mati kafir, belum tentu. Ya, ini yang kita cari husnul khotimah. Bagaimana caranya husnul khotimah? Yaitu tadi istiqomah mendapatkan gelar thalibul ilm, menuntut ilmu agama. Thalibul ilm, menuntut ilmu agama. Ya, saya pribadi Al-Fakir tidak jarang melihat YouTube-nya Ustadz Taufik, tidak jarang melihat YouTube-nya Habib Umar, Habib Salim Asyadri, Habib Abu Bakar Al-Masyhur, ceramahnya Abu Yasya Al-Maliki Almarhum. Saya lihat semua itu. Saya lihat YouTube-nya itu. Bukan berarti kita ini merasa alim. Karena kadang-kadang kan orang bilang tidak butuh ilmu alim mas saya. Hati-hati ya, manggala ana alim fahuwa jahil, kata Imam Syafi'i. Siapa yang mengaku alim, dia itu bodoh. Mengaku alim itu sebenarnya bodoh. Ya, naudzubillah. Lewat sini aja, nak. Di sini tangga putar. Di tangga putar aja. Tangga putar aja. Ayo Muhammad. Jadi jangan sampai ada yang merasa cukup dengan ilmu. Ah, cukup mas saya. Banyak ilmuku. Hati-hati, hati-hati. Itu musibah itu ya, musibah. Karena ilmu agama itu tambah digali, tambah kurang. Tambah digali, tambah kurang. Tambah digali, tambah kurang. Itu ilmu agama itu. Ilmu agama. Ya. Makanya saya itu pernah menangis. Kenapa? Ada ternyata software namanya Maktabatus Syamilah. Software Maktabatus Syamilah versi terbaru mencapai 80 giga kalau tidak salah itu ya. Ada 100 mungkin itu. Isinya itu hampir 800.000 kitab. Saya berpikir, ya Allah, 800.000 kitab. Nah, kitab yang kuhatamkan belum sampai 1.000. Jangan 1.500 belum sampai. Nah, 800.000 kitab ini. Bagaimana orang bisa mengaku alim? Bagaimana orang bisa mengaku alim kalau kitab begitu banyak? Tidak ada ilmunya kita ini, nonsen. Kecil ilmunya kita ini. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadri kalau beli kitab 1 pick up, ini yang cerita di muridnya Ustadz Ahmad bin Nuh, beli kitab 1 pick up, sampai itu kitab 6 bulan, nah sedekahkan semua kitabnya yang di pick up, beli lagi baru. Jadi yang sudah baca, nah sedekahkan. Kenapa? Masih ada beli lagi baru. 6 bulan beli lagi kitab 1 pick up, sudah baca, nah sedekahkan lagi, beli lagi. Setiap 6 bulan datang, habis jual, apa, sedekahkan. Masya Allah. Orang alim Sultanul Ulama dapat gelar Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadri. Masih baca kitab. Makanya saya, suaranya siapa itu? Fatimah. Saya pernah ditanya sama Ustadz Taufik. Waktu itu kami ingat sekali kami sudah dapat syahadah. Syahadah itu tanda kelulusan. Lalu kami dikumpulkan di kantor waktu itu, jurusan Lugo, Syariat, dan Quran dikumpulkan di kantor di satu ruangan. Lalu kami disampaikan, kalian semua sudah lulus. Apakah kalian sudah selesai mondok? Kami jawab, Alhamdulillah Ustaz. Jadi kalian sudah selesai mondok? Alhamdulillah Ustaz. Kata Ustaz Taufik, demi Allah kalian baru mulai mondok. Kalian di pesantren cuma belajar membaca. Mondok yang sebenarnya baca di rumah sampai matimu. Itu pesantren yang sebenarnya. Karena banyak orang Pak pulang dari pesantren yang ada itu merasa alim, jadi tidak pernah sentuh kitab. Karena saya sudah alim,
Saya sudah pernah belajar di luar angkasa 5.000 tahun misalnya gitu. Paham ente? Belajar di sini, di luar pulau, di mana? Wallahi pondok yang sebenarnya kata Ustaz Taufik adalah di rumahmu sampai mati. Di rumahmu sampai mati, ya. Jadi kalau lulus anak-anakku sekalian santri, jangan katakan sudah lulus berarti sudah tidak baca kitab. Terus baca. Ya, terus baca. Saya kemarin dari Pasuruan itu bawa 1 dos kitab. Istriku tanya, "Apa itu?" Kitab baru. Kitab baru saya dapat. Di sini tidak ada penjual kitab-kitab, jadi pas saya datang situ saya bawa 1 dos. Kitab baru. Terus. Jangan pernah merasa kurang. Karena itulah kadang-kadang kalau tentara mau perang yang dipersiapkan pelurunya. Ulama mau perang yang dipersiapkan ilmunya. Ya, jadi jangan sampai membatasi ilmu bahwa pulang dari pesantren sudah cukup. Nah, itulah kadang-kadang kelihatan kualitasnya seseorang ketika berdakwah. Dilihat dari bagaimana caranya menyampaikan, itu tergantung berapa kitab yang dia baca. Ya, itu baca dan baca terus. Ada satu ulama pernah begitu sukanya membaca, ya, dikerjai sama temannya. Ini yang cerita adalah Ustadz Khalid Madhej. Di Yaman ada satu orang suka sekali membaca, suka sekali. Pengantin baru dikerjai sama temannya, dikasihkan kitab yang belum pernah lihat sebelumnya. Dihadiahkan, ini hadiah pengantinku, buka nih. Nah lihat, wih, kitab baru ini. Tahu Ki, apa nah bilang istrinya? Tidak nah sentuh istrinya sampai 2 hari gara-gara kitab baru. Ini pengantin baru loh ya. Kita kira-kira mana sabar? Tidak ada sabarnya lagi-lagi kalau menunggu. Tapi kalau orang sudah cinta sama kitab, bayangkan tidak sentuh 2 hari istrinya gara-gara datang kitab baru. Bisa digambarkan pengantin baru abaikan istrinya hanya karena kitab yang dia dapatkan belum pernah dibaca sebelumnya. Begitu senangnya membaca. Dia lebih senang membaca daripada berkumpul sama istrinya dalam keadaan pengantin baru. Ya Allah, seandainya itu jiwa nakasihkan ki Allah, selesai. Tapi kita ini kan sudah malas baca. Ya kalau malas baca tidak apa-apa, minimal senang mendengar. Kan begitu ya? Kalau tidak jadi korek, menjadi mustami'. Kalau sudah malas membaca, tidak apa-apa, ambil hikmahnya. Minimal jadi pendengar. Ini malas Tommy membaca, kutu Tommy mendengar. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Bagaimana kita mau mendapatkan ilmu? Apalagi di Makassar ini, untung ada para habaib yang berdakwah di Makassar ini. Yang ada itu ibu-ibu majelis taklim. Ada enggak laki-laki majelis taklim? Iya, bahaya kalau ilmu sama ibu-ibu tidak ada sama laki-laki. Ya, pincang. Enggak bisa, mestinya yang lebih berilmu itu imamnya. Ya kan? Mestinya. Tapi ya itulah tadi, ya. Mudah-mudahan kita dikasih semangat. Amin. Untuk terus menuntut ilmu sampai wafatnya kita insyaallah. Amin ya rabbal